Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarifudin Mufli dengan NPM 10070218038. Saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Usulan Perencanaan Produksi dengan Pendekatan Material Requirement Planning untuk mengantisipasi overproduction pada produksi cat tembok di PT Nazar Aneka Warna. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian saya, yaitu pada PT Nazar Aneka Warna. Perusahaan ini merupakan produsen cat tembok yang memiliki merek dagang bernama Nazar Paint. Varian cat yang diproduksi oleh perusahaan ini berdasarkan 5 kategori kualitas cat, yaitu standar, pro, super, doff, dan glossy. Berdasarkan hasil observasi pada perusahaan yang telah dilakukan, ditemui permasalahan berupa ketidakseimbangan antara tingkat produksi dengan tingkat permintaan. Hal ini berdampak pada jumlah stok produk yang menjadi berlebih, hingga menyebabkan penumpukan pada gudang penyimpanan stok. Jumlah stok yang berlebih dapat menyebabkan kemungkinan total biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan semakin tinggi. Karena dengan jumlah persediaan yang banyak, maka biaya penyimpanan juga akan tinggi. Adapun data pendukung permasalahan, yaitu perbandingan antara data jumlah produksi dengan data jumlah penjualan. Berdasarkan data tersebut, terdapat selisih jumlah sebesar 9.096 produk yang menjadi sisa stok, di mana sisa stok tersebut masih berkemungkinan akan bertambah apabila terjadi return produk dari agen penjual atau konsumen akibat produk telah kadaluarsa atau terjadi kecacatan. Apabila meninjau dari kapasitas penyimpanan gudang stok yang terbatas hanya dapat menampung 10.000 produk, maka jumlah sisa stok tersebut terbilang sangat besar dan perlu diperbaiki. Setelah diidentifikasi, permasalahan tersebut diindikasi terjadi akibat yang pertama, akurasi peramalan permintaan yang kurang tepat dalam menghadapi fluktuasi permintaan. Kedua, perencanaan tingkat produksi hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Ketiga, belum adanya jadwal penyediaan bahan baku yang diperlukan untuk kebutuhan produksi. Maka dengan begitu, usulan penelitian yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melakukan peramalan permintaan, membuat jadwal induk produksi, serta membuat jadwal pemesanan atau penyediaan bahan baku untuk 12 bulan atau 1 periode yang akan datang. Dua rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang penelitian, yaitu pertama, bagaimana membuat rencana produksi agar jumlah persediaan produk dapat terkendali sehingga tidak terjadi overproduction. Kedua, bagaimana menyelaraskan pengendalian persediaan bahan baku yang dibutuhkan dengan tingkat produksi yang telah direncanakan agar ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi pada setiap periode. Sehingga tujuan penelitiannya yaitu pertama, membuat rencana produksi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan agar jumlah permintaan dapat terpenuhi dan menghindari terjadinya penumpukan produk. Kedua, membuat jadwal pengadaan bahan baku dengan pendekatan material requirement planning untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan maupun kelebihan persediaan bahan baku yang dibutuhkan pada setiap periode. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu peramalan permintaan, di mana hasil perhitungan menggunakan 3 jenis metode terpilih. Metode default menjadi metode peramalan yang digunakan karena memiliki tingkat error paling rendah dan telah terverifikasi dengan grafik MRC. Data yang didapat masih dalam batas kendali. Kemudian, perhitungan agregat menggunakan metode transportasi menunjukkan jumlah permintaan hasil peramalan dapat terpenuhi dengan alternatif produksi regular time atau waktu kerja normal pada setiap periode tanpa menggunakan alternatif lain seperti overtime maupun subkontrak. Dari hasil rencana agregat, kemudian dilakukan perhitungan list agregat sehingga dapat diperoleh jadwal induk produksi untuk masing-masing varian cat, seperti pada tabel berikut. Dari data JIP tersebut, kemudian dilakukan perhitungan RCCP untuk menguji apakah JIP yang telah tersusun dapat direalisasikan dengan kapasitas produksi yang tersedia. Berdasarkan grafik RCCP yang terbentuk, dapat terlihat setiap data JIP tidak ditemukan data yang melebihi batas kapasitas produksi. Selanjutnya, hasil perhitungan material requirement planning mendapat hasil load sizing pada level 0 terpilih menggunakan metode load for load, dan untuk level 1 dan 2 menggunakan metode POQ. Pemilihan metode tersebut didasari oleh total biaya persediaan paling rendah. Hasil dari MRP berbentuk rekapitulasi POR seperti pada tabel berikut ini. Rekapitulasi POR ini merupakan data jadwal penyediaan atau pemesanan setiap item untuk 1 periode. Kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan yaitu pertama,
mengenai perencanaan produksi dengan hasil peramalan menggunakan metode double exponential smoothing fault atau DESFault, sampai pada pembuatan jadwal induk produksi dapat membantu mengantisipasi atau mencegah terjadinya overproduction, karena telah dipertimbangkan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan. Kedua, hasil perhitungan MRP yang mendapati load changing dengan metode POQ pada level 1 dan 2 dapat membantu menentukan jadwal penyediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi berdasarkan JIP yang telah disusun, sehingga dapat menghindari terjadinya kekurangan maupun kelebihan bahan baku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.